Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang hadis sosial, hadis-hadis pilihan seputar puasa Ramadan. Kita telah sampai pada pembahasan hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah SWT meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Ya, yang perisai itu untuk melindungi. Begitu juga puasa, dia melindungi seseorang yang berpuasa tersebut dari dosa dan dari neraka. Ya, fala yarfus, maka janganlah berkata yang kotor. Ya, yarfus, berkata yang kotor. Seperti dalam ayat Al-Quran, uhilla lakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisaikum. Kata rafas itu adalah kata-kata yang menjurus kepada syahwat. Wala yajhal, dan janganlah dia yajhal, melakukan perbuatan yang bodoh, ya, teriak-teriak, marah-marah. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu, jika ada seorang yang memeranginya, maksudnya mecah tengkar, gelut, ya, aw syatamahu, atau mengejeknya, merendahkannya, falyaqul inni shaim, maka hendaknya dia mengatakan saya sedang puasa. Dan ini bukan cuma di dalam hati, tapi dilafadzkan. Ya, aku lagi puasa. Artinya saya lagi puasa. Ya. Dan orang yang berpuasa tidak boleh meladeni orang yang mengajaknya untuk berbuat dosa, ya, seperti bertengkar, bermusuhan. Ya, mungkin kalau gak poso, tak ladeni, lagi poso. Ya. Nah, marratain, 2 kali. Hendaknya dia mengatakan hal itu dua kali. Intinya dari hadis ini, ayyul ihwah, bahwa orang yang berpuasa dianjurkan baginya untuk menjaga, ya, anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan, hakikat puasa itu bukan cuma sekedar lapar atau haus. Bukan cuma sekedar menahan diri dari, ya, makan dan minum. Tapi hakikat puasa yang sesungguhnya adalah menahan seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan mata kita dari melihat yang haram, menahan telinga kita dari mendengar yang haram, ya, menahan lisan kita dari ucapan-ucapan yang kotor, ghibah, namimah, dusta, dan lain sebagainya. Ya, karena puasa itu madrasah, sekolahan keimanan, sekolahan akhlak. Makanya orang kalau betul-betul mengerti tentang hakikat ibadah puasa, insya Allah keluar dari ibadah Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, dia akan menjadi lebih baik. Lebih baik ibadahnya, akidahnya, akhlaknya. Cuma yang menjadi masalah ini, kita seringkali menjadikan puasa Ramadan itu cuma sekedar apa? Rutinitas. Datang dan berlalu begitu saja. Tidak membuahkan perubahan pada diri kita. Ya, harusnya kita semakin tahun ketemu bulan Ramadan, harusnya lebih baik. Ada perubahan. Sholat kita lebih baik, akhlak kita lebih baik, lebih penyabar. Karena puasa Ramadan itu Masya Allah madrasah keimanan. Banyak pelajaran-pelajaran berharga dari ibadah puasa. Salah satunya seperti ini.
Ya, puasa mengajarkan kepada kita agar mengerem diri kita dari ucapan-ucapan yang kotor, mengerem diri kita dari marah, emosi, mengajarkan kepada kita untuk menjaga kata-kata kita dan lain sebagainya. Intinya puasa hendaknya bagi kita jadikan sebagai madrasah keimanan, untuk memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita, sehingga tujuan inti dari ibadah puasa itu betul-betul terwujudkan. Apa tujuan inti dari ibadah puasa? Takwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa yaitu betul-betul kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Bukan cuma sekedar namanya tok takwa. Ya, kalau namanya tok banyak, masjid namanya takwa, majelis taklim takwa, baju takwa, tahu takwa. Ya, Kediri kan untuk tahu takwa ya. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-13, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli salat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, andaikan aku tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka, yaitu umat Muhammad SAW, untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Siwak, tahu ya? Siwak yaitu membersihkan gigi kita, gusi kita, dengan kayu dari arak, atau kalau sekarang juga bisa dengan pasta gigi. Itu juga walaupun tidak sama persis dengan siwak, tapi tujuan dari siwak adalah madharatun lil fam, marbatun lirab. Kata Nabi SAW, siwak itu untuk membersihkan mulut dan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan inti dari siwak, yaitu untuk menjaga kebersihan mulut kita. Karena Islam itu bersih dan mencintai kebersihan. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat, itu kebersihan batin, kebersihan zahir, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang suci, yang bersih zahirnya. Makanya kesucian, kebersihan itu ada dua macam. Ada kesucian batin, yaitu kita bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran syirik, dari kotoran bid'ah, dari kotoran maksiat, dengki, iri, sombong, dan lain sebagainya. Kita bersihkan. Itu kebersihan batin. Kebersihan yang kedua adalah kebersihan zahir yang nampak. Kebersihan pakaian kita, wasiyabaka fatahhir, kebersihan badan kita, makanya kita dianjurkan untuk mandi, wudu. Kebersihan lingkungan kita, tempat tinggal kita dianjurkan. Dianjurkan. Jadi Islam menganjurkan kepada kita bersih, termasuk kebersihan mulut kita, gigi kita. Masya Allah. Islam itu komplit, lengkap. Jadi kita dianjurkan menjaga kebersihan kita, kebersihan mulut kita, gigi kita, terutama dalam beberapa momentum. Satu, ketika wudhu dan sholat. Seperti dalam hadis ini. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudhu. Dalam riwayat yang lain, setiap kali sholat. Makanya ada sebagian sahabat dalam riwayat Abu Dawud menarik, mengamalkan hadis ini, yaitu apa? Khalid al-Juhani, dia setiap kali sholat itu bersiwak dan meletakkan siwaknya di telinganya. Kayak tukang loh, yang ini. Nah, ini naruh ini. Kemudian bersiwak setiap kali mau sholat. Baik. Kemudian yang kedua, saat bangun tidur. Rasulullah SAW dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman, beliau idza qama min naumihi yahshasha famahu fahu bisiwak. Rasulullah itu kalau bangun tidur, beliau bersiwak.
Karena biasanya orang kalau bangun tidur itu bau mulutnya nggak enak, ya kan? Makanya dianjurkan untuk bersiwak, ya, gosok gigi. Yang ketiga, di antara yang sangat ditekankan juga bersiwak adalah saat, ya, mau berjumpa, bertemu dengan keluarga. Ya, seperti dalam hadis Aisyah ketika beliau ditanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mau bertemu denganmu, wahai Aisyah? Beliau mengatakan, yabda'u bisiwak. Rasulullah apa? Bersiwak dulu. Ya, karena dia mau ketemu sama istrinya, mencium istrinya. Ya, jangan sampai mau mencium istrinya nggak tahu aroma mulutnya apa? Nggak enak, bau rokok lagi, ya kan? Sekarang nggak, orang mau nyium istrinya nggak taunya bau rokok, kan nggak enak. Ya, jadi bersiwak dulu. Karena Islam menganjurkan kita untuk bermuamalah yang baik dengan istri kita, anak kita. Di antara yang dianjurkan juga adalah, ya, saat membaca Al-Quran. Saat membaca Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala sangat ditekankan untuk, ya, bersiwak. Kemudian yang kelima, saat kita hadir di perkumpulan-perkumpulan, ya, seperti dalam majelis taklim atau acara walimah, namanya ketemu orang, ya, maka dianjurkan bagi kita untuk bersiwak, ya. Demikian juga yang keenam adalah saat bau mulut kita nggak enak. Mungkin habis makan, apa biasa nih, jengkol, pete, duren, ya, atau mungkin makan ikan, ya, itu biasanya ada bau yang tidak sedap, maka dianjurkan bagi kita untuk apa? Bersiwak, ya, bersiwak. Nah, baik, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa bersiwak itu dianjurkan termasuk bagi orang yang berpuasa. Karena Rasulullah menganjurkannya secara umum, setiap kali wudhu, setiap kali sholat, ya, tidak melarang bagi orang yang puasa. Andaikan dilarang, tentu Nabi SAW akan mengatakan bersiwaklah kecuali kalau kalian lagi sedang puasa. Tapi tidak ada lafaz seperti itu. Makanya pendapat yang kuat bahwasanya, ya, bersiwak itu dianjurkan walaupun bagi orang yang berpuasa. Sebagian ulama mengatakan makruh bagi orang yang berpuasa itu bersiwak, tapi ini pendapat yang lemah. Ya, tidak ada dalil yang sahih yang mendukung pendapat tersebut. Ya. Jadi pendapat yang kuat boleh orang itu bersiwak walaupun dia sedang apa? Berpuasa, baik sebelum zawal matahari ataupun setelahnya, ya. Termasuk dalam hal ini juga adalah memakai pasta gigi. Tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Baik. Yang berikutnya, hadis yang ke-14. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang muntah sedangkan ia dalam keadaan puasa, ya, maksudnya tidak sengaja muntahnya, maka tidak ada qada baginya. Artinya tidak batal kalau muntahnya enggak sengaja. Muntah nggak sengaja itu seperti apa? Misalkan ada orang naik kendaraan, ada sebagian itu yang mabuk, ya, kalau ada bau mobil misalkan atau aroma yang tidak sedap, ya, muntah, ya, dia nggak ada kesengajaan untuk muntah, batal apa tidak? Tidak, ya, tidak batal dengan kesepakatan para ulama seperti dinukil oleh Al-Khattabi dan Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Wa inistaqa'a falyaqdi. Tapi kalau dia menyengaja muntah, maka hendaknya dia mengganti, mengqadha di hari-hari yang lain. Menyengaja muntah itu bagaimana? Ya, masukkan jarinya, diogrok-ogrok ben muntah. Ya, nggak boleh. Ini membatalkan apa? Puasa. Baik yang keluar adalah banyak ataupun sedikit. Baik yang keluar, ya,
nasi, lontong, atau baksonya. Ya. Baik yang masih ungkul atau yang sudah apa? Mungkin cair, ya, semuanya itu membatalkan. Ya, membatalkan. Intinya tidak boleh bagi kita untuk menyengaja menyengaja muntah. Tapi kalau tidak sengaja, seperti tadi, lewat di suatu tempat, nggak taunya baunya nggak sedap, misalkan, akhirnya dia muntah, tidak mengapa. Itu tidak membatalkan. Terutama ibu-ibu hamil, misalkan ya, dan mungkin lihat suaminya aja kadang muntah. Iya, ada yang seperti itu. Ya, dia lihat suaminya muntah. Maka ini apa? Batal apa tidak? Tidak batal. Kalau nggak sengaja maka tidak membatalkan. Baik, berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah terus ya. Masya Allah. Banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridhai beliau. Dan Masya Allah, ini salah satu keutamaan sahabat Abu Hurairah ya. Walaupun beliau sudah meninggal dunia, selalu disebut namanya. Dan selalu didoakan. Radhiyallahu anhu. Inilah keutamaan orang kalau punya ilmu. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, sudah di bawah tanah, dikubur, tapi mereka tetap mendapatkan transfer pahala. Masya Allah, Pak. Ini Abu Hurairah, setiap kali hadis yang beliau riwayatkan, kita pelajari, kita baca, tetap dapat pahala terus. Imam Bukhari, Imam Muslim, udah meninggal dunia, tapi karena beliau ini meriwayatkan hadis ini, mereka mendapatkan pahala. Nah, ini makanya salah satu amal yang tidak terputus adalah walaupun kita sudah meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Baik. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ahu rajulun. Bahwasanya Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki. Ini enggak disebutkan namanya. Ini namanya kalau dalam ilmu mustalah hadis mubham. Mubham itu adalah seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham itu adalah jika ada suatu hadis yang rawinya tidak disebutkan. Faqala, orang ini datang kepada Nabi kemudian mengatakan, halaktu ya Rasulullah. Aku binasa wahai Rasulullah. Ya, kalau bahasa sekarang itu mati aku ya Nabi. Ya, apes sih. Qala wa ma ahlakaka? Apa yang membinasakan kamu? Kok kamu bilang saya binasa itu kenapa? Qala waqa'tu alam ro'ati fi Ramadan. Aku berhubungan intim dengan istriku di bulan Ramadan. Maksudnya di bulan Ramadan siangnya. Kalau malamnya kan nggak apa-apa. Ya. Uhilla lakum lailatas syiyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian malam ya puasa arrafasu ila nisaikum. Berhubungan dengan istri kalian. Itu kalau malam. Ya, tapi kalau mulai subuh sampai tenggelamnya matahari maka nggak boleh. Dan ini yang dilakukan oleh orang tersebut. Dia berhubungan intim dengan istrinya saat waktu yang terlarang. Ya, mulai fajar sampai ya tenggelamnya matahari. Karena itu termasuk dosa besar dan dosa itu membinasakan. Makanya dia tadi mengatakan apa? Aku binasa wahai Rasulullah. Ya, karena memang semua dosa itu membinasakan pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum ya was-sab'al mubiqat. Hati-hati kalian dari 7 dosa yang membinasakan. Ya, syirik, riba, membunuh, makan harta anak yatim gitu kan. Kata Nabi mubiqat. Mubiqat itu membinasakan. Karena dosa itulah yang membinasakan seseorang di dunia dan di akhirat. Baik. Qala hal tajidu ma tu'tik? Apakah kamu mampu untuk memerdekakan budak? Karena ini kafarohnya orang yang jima di siang bulan Ramadan adalah yang pertama memerdekakan budak. Ditanya sama Nabi,
kamu mampu nggak memerdekakan budak? Qala la, nggak mampu wahai Rasulullah. Kiri, ya, miskin. Kalau memerdekakan budak itu kan butuh apa? Duit. Ya, hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, nggak mampu wahai Nabi. Ini bulan Ramadan aja wis batal ngene kok. Ya, apalagi disuruh apa? 2 bulan berturut-turut lagi. Artinya kalau dia nggak berturut-turut, ya harus ngulangi lagi. Berat, ya berat konsekuensi jima di siang bulan Ramadan ini berat sekali. Qal fahal tajidu it'ama sittina miskina? Kalau memberi makan kepada 60 orang miskin, mampu nggak kamu? Qala la, nggak mampu juga. Masya Allah, kiri banget. Tiga-tiganya nggak ada yang mampu juga. Memerdekakan budak nggak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu, ya memberi makan 60 orang miskin nggak mampu juga. Qala, bingung Nabi, tiga-tiganya kafarohnya nggak ada yang mampu. Qala famakasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diam. Fabainama nahnu ala dzalik, ketika sedang menunggu tersebut, utiyan nabiyyu bi arakin fiha tamr. Lalu Nabi dikasih 1 keranjang isinya kurma. Qala aina sa'il? Mana laki-laki yang tadi bertanya kepada saya? Ya, faqala ana. Masih nunggu di situ ternyata dia. Saya wahai Rasul. Qala khudh hadza fatasaddaq bihi. Ambil sekeranjang kurma ini dan bersedekahlah, ya, dengan kurma ini. Faqala ar-rajulu, orang tersebut bilang lagi, ala afqara minni ya Rasulullah? Emang ada yang lebih miskin daripada saya wahai Nabi? Maksudnya saya ngasihkan ke siapa? Wong saya ini yang paling miskin. Masya Allah. Fa wallahi ma la baitai yuridul harratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Tidak ada wahai Rasulullah di antara 2 lembah di kota Madinah ini yang lebih kere, lebih miskin daripada saya. Saya yang paling apa? Miskin. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tertawa. Hatta badat anyabuhu, sampai terlihat gigi gerahamnya. Ya. Nah, wis melanggar, nggak bisa tiga-tiganya, ya. Ya, bondo kurma yang dikasih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah gitu mintanya untuk dia lagi. Ya. Summa qala at'imhu ahla. Udah ini buat keluarga. Subhanallah, ya. Orang tersebut datang dalam keadaan sedih. Sedih dia tadi. Aku binasa, aku mati. Pulang, ya, dalam keadaan gembira. Ya, malah oleh kurma. Nah, maka ini jima yang berbarokah. Mendatangkan kurma. Taib, ala kulli hal, yang dimaksud di sini adalah, pembahasan di sini adalah apa? Haramnya jima di siang bulan Ramadan. Ini termasuk pembatal puasa paling berat. Pembatal puasa paling berat adalah jima. Kenapa? Karena konsekuensinya berat. Kata para ulama, konsekuensi jima di siang bulan Ramadan ada 5. Konsekuensi jima di siang bulan Ramadan ada 5. Pertama, dosa, karena itu dilarang. Yang kedua, batal puasanya. Ya, batal puasanya. Yang ketiga, dia wajib menahan diri dari makan dan minum dan jima setelah itu. Walaupun sudah batal loh, ya, nggak boleh dia kemudian melanjutkan. Aku batal loh, ya, sekalian mangan minum, ya, wong batal, ya, atau mungkin ya wis hancur kok aku batal, ya, baleni wisane, ya, mungkin dia mau lagi, udah kadung batal, nggak boleh. Kenapa demikian? Karena dia melakukan sesuatu yang tidak diizinkan.
Ketika dia jima yang awal tadi diizinkan apa tidak? Enggak. Jadi dia batalnya itu bukan karena sesuatu yang diizinkan. Beda kalau ada orang misalkan sakit, kemudian dia makan, boleh. Ya, dia mau makan sekali, 2 kali, 3 kali, silakan. Karena diizinkan, ada uzur yang dibolehkan oleh syariat. Orang safar misalkan, boleh. Tapi ketika dia jima, ya itu melanggar syariat. Baik. Yang keempat, apa? Dia wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Mengqadha itu apa? Mengganti pada hari-hari yang lain. Konsekuensi yang kelima, bayar kafarah. Dan kafarahnya tadi 3 pilihan. Ya, 1 memerdekakan budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau nggak berturut-turut harus ngulangi. Ya, kecuali kalau udzur syar'i. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Berarti ya, jima di siang bulan Ramadan itu apa? Konsekuensinya apa? Berat. Ada berapa tadi? Ada 5. Coba diulangi. Iya. Ini loh. Nah, coba. Dek. Ada 5 konsekuensi. Ada 5 konsekuensi. Ya, apa saja tadi? Lupa. Oh, alhamdulillah nggak mudeng dia berarti. Aku tadi mau jelasin dia ono arek cilik nang gitu. Baik. Selanjutnya yang ke-16. An Aisyah wa Ummi Salamah. Dari Aisyah, ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai oleh Nabi. Nabi pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling kamu cintai?" Jawab Nabi, Aisyah. Kalau laki-laki siapa wahai Rasulullah? Abuha, ayahnya, yaitu Abu Bakar. Makanya kalau ada orang seperti Syiah yang mencela Abu Bakar, mencela Aisyah, mengkafirkan, melaknat, berarti dia telah menghina Rasulullah. Karena dia telah mencela orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya benar kata Imam Syafi'i, siapa yang mencela Nabi, siapa yang mencela sahabat Nabi atau istri Nabi, maka dia akan berhadapan dengan Nabi besok pada hari kiamat. Ya, akan berhadapan dengan Nabi pada hari kiamat. Wa Ummi Salamah, dan Ummu Salamah, ini juga istri Nabi. Karena istri Nabi itu apa? Banyak, ada Aisyah, ada Khadijah, ada Ummu Salamah, ada Ummu Habibah, ada Sofiyah, ada Hafsah, ya. Dan mereka semuanya adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang yang beriman. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallam kana yusbihu junuban min jima summa yaghtasilu wa yasum. Adalah Rasulullah SAW memasuki fajar pada bulan Ramadan dalam keadaan junub, sehabis berhubungan badan dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan melanjutkan puasa. Ya, maksud dari hadis ini bahwasanya orang yang berpuasa apabila dia ya di pagi hari junub, kemudian belum sempat mandi kecuali setelah azan subuh, maka itu ya sah dan tidak membatalkan puasa. Jadi ada orang misalkan berhubungan intim dengan istrinya, kemudian baru mandi setelah azan subuh, boleh apa tidak? Ya boleh, tidak membatalkan puasa. Demikian juga termasuk dalam hal ini kalau ada ibu-ibu atau akhwat yang suci dari haid atau nifas, ya, suci dari haid atau nifas, mandinya baru setelah azan subuh, boleh apa tidak? Boleh. Ya, mungkin dia baru suci, belum sempat mandi, ya, sahur dulu, ternyata azan. Sah apa tidak? Sah. Ya, tidak mengapa. Baik. Selanjutnya, hadis yang ke-17. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qalat, beliau mengatakan,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya padahal beliau sedang berpuasa. Wa yubashiru wa huwa shaim. Dan bercumbu dengan istrinya padahal beliau sedang berpuasa. Walakinnahu amlakakum liirbihi. Tetapi Rasulullah itu orang yang paling mampu menahan nafsunya. Hadis ini menunjukkan kepada kita boleh seorang suami mencium istrinya dalam kondisi apa? Puasa. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Boleh. Tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Demikian juga bercumbu ya dengan istrinya ya selama aman dari keluarnya mani. Tidak mengapa. Ya, tapi kalau dia tidak merasa aman, khawatir dari keluarnya air mani atau khawatir nanti kebablasan, maka nggak boleh. Makanya perhatikan kata Aisyah di akhir, Rasulullah mencium dalam keadaan berpuasa, Rasulullah bercumbu dalam keadaan berpuasa. Tapi beliau itu orang yang paling bisa menahan nafsunya. Artinya, kata Aisyah, seakan-akan Aisyah mengatakan, kalau sampean nggak bisa kayak Rasulullah menahan hawa nafsunya, nggak usah coba-coba. Ya, nah. Garai tambah batal, tambah repot, nggak tambah. Ya, karena konsekuensinya ingat ada berapa tadi? 5 tadi. Kalau kebablasan tambah repot, terutama kalau mantenahnya gitu ya. Nah, kan orang beda-beda. Ada sebagian yang bisa menahan hawa nafsunya, ada yang nggak bisa. Kalau nggak bisa menahan hawa nafsunya, ya jaga jarak dulu. Walaupun nggak corona ya, jaga jarak dulu. Ya, daripada nanti kita apa? Batal, konsekuensinya berat. Ya, tapi kalau kita bisa menahan hawa nafsu tidak mengapa. Terlebih kalau tidak diiringi dengan syahwat. Ya, misalkan hanya sekedar cium untuk pamitan, misalkan tidak ada unsur syahwat, maka itu jelas tidak mengapa. Baik. Selanjutnya 18 safar ketika berpuasa. An Anas bin Malik qala, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kami safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Jadi pernah aku atau kami safar bersama Nabi di bulan Ramadan. Fasoma ba'duna wa aftara ba'duna. Sebagian di antara rombongan kami, yaitu para sahabat, ada yang berpuasa dan sebagian kami ada yang gak puasa, mokel. Jadi ada yang puasa, lanjut puasa, ada yang batal. Falam ya'ib as-shaimu 'alal muftir. Ya, tapi yang berpuasa tidak mencela yang berbuka. Walal muftiru 'alas shaim. Demikian juga yang mokel tidak mencela yang puasa. Jadi nggak saling mencela, saling berlapang dada. Ya, yang puasa nggak bilang kepada yang nggak puasa ya, gaya sampean, ya sok-sokan, misalkan, nggak boleh. Atau yang ya, yang berpuasa mencela yang tidak berpuasa, nggak boleh juga. Cemen lu gitu aja, nggak kuat, ya nggak boleh. Jadi harus saling apa? Menghargai, karena dua-duanya boleh. Ketika orang safar itu dia mendapatkan rukhsah, keringanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana maridan aw ala safarin wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Surat Al-Baqarah ayat 185. Kata Allah, barang siapa yang sakit di antara kalian atau safar, maka boleh mengganti pada hari-hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Jadi kalau ada yang safar, boleh. Mau berbuka, boleh. Mau lanjut puasa juga, boleh. Ya, boleh. Karena itu rukhsah. Rukhsah itu boleh diambil, boleh
Tidak. Ya, boleh tidak. Walaupun naik pesawat Ustaz, ya, walaupun dia naik pesawat, walaupun dia mobilnya Pajero, panas jowo jero, ya, boleh. Ya, boleh. Untuk apa? Untuk berbuka, boleh juga tidak berbuka. Dua-duanya diperbolehkan dan harus saling menghormati. Makanya kita kalau ketika safar, jangan suudzon kepada saudara kita yang berbuka. Ya, oh, ini atau memandang sinis mereka. Nah, mereka mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang berbuka hendaknya menghormati juga yang sedang berpuasa. Ojo malah diiming-imingi. Malah mangan aku ngarepe jangan juga. Jadi harus saling apa? Saling menghormati, saling menghargai ya pendapat masing-masing karena dua-duanya diperbolehkan. Ya. Bahkan ada situasi-situasi tertentu yang justru wajib makan. Yaitu kalau dia bepergian kemudian apa? Lemes, ambruk, pingsan. Ya, katik mati. Iya. Wajib berbuka? Wajib. Pernah kejadian ada orang puasa di zaman Nabi SAW, kemudian nggak kuat, tapi dia tetap puasa. Akhirnya dikerumuni oleh banyak orang. Ya, jadi sejak zaman dulu itu orang itu begitu ya, kipo kalau ada yang aneh-aneh itu langsung dikerumuni. Kemudian Rasulullah tanya, ada apa itu? Itu ada Rasul orang yang safar, ya dia nggak kuat tapi tetap puasa. Lalu kata Nabi, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam kondisi apa? Safar. Jadi nggak boleh kalau kondisinya seperti orang itu. Kalau kondisinya seperti orang itu, yaitu apa? Dia mempersulit dirinya sendiri, memberatkan dirinya sendiri. Udah tahu nggak kuat tapi dipaksakan. Nah, itu nggak boleh. Ya, makanya kata para ulama, orang yang sedang bepergian itu ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, puasa sangat memberatkan baginya. Kalau dia tetap berpuasa, membahayakannya. Wajib buka. Yang kedua, kalau dia safar itu tidak memberatkan dia, ya, maka di sini ya boleh bagi dia untuk berpuasa, boleh juga tidak berpuasa. Baik. Yang ketiga, kalau safar itu memberatkan dia, tapi nggak sampai membahayakan ya, bedakan. Kalau sampai membahayakan berarti wajib baginya untuk buka. Tapi kalau cuma memberatkan, kita puasa aja udah berat, apalagi kalau safar. Maka di sini lebih utama baginya adalah ya berbuka, lebih utama. Ya, karena apa? Dia mendapatkan rukhsah, keringanan. Allah itu senang kalau rukhsahnya diambil. Inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah itu senang kalau rukhsahnya diambil sebagaimana Allah senang kalau kewajibannya dilakukan. Begitu juga dengan orang yang sakit. Orang yang sakit itu ada beberapa keadaan. Nggak satu level ya. Macam-macam orang sakit itu. Ada orang sakit nggak boleh berbuka. Kapan itu? Kalau sakitnya nggak memberatkan dan tidak membahayakan. Sakit-sakit ringan toh. Ya. Jangan sampai nanti misalkan ada orang nggak puasa. Lapo sampean Mas kok nggak puasa? Sakit. Sakit apa? Jerawatan. Nah. Boleh apa enggak? Nggak ada, itu nggak pengaruh itu. Ya nggak pengaruh. Alasan tok aja. Baik. Yang kedua, kalau sakit tersebut ya memberatkan, tapi nggak nyampe apa? Membahayakan ya, memberatkan. Maka di sini apa? Boleh bagi dia untuk berbuka puasa, bahkan lebih utama bagi dia berbuka untuk mengambil rukhsah, keringanan. Yang ketiga, kalau sakit itu membahayakan bagi dia, kalau dia tetap puasa membahayakan. Ada orang sakit misalkan, ya tambah puasa, lemes, suruh sama dokternya suruh berbuka. Ini
Ini kalau enggak berbahaya, bisa mati sampean. Tetap nekat apa? Puasa, enggak boleh. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. La dharara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ini enggak boleh. Dan itu pernah ya ada kejadian. Ada salah satu teman Nana, ya dia mantan orang yang pernah ikut aliran-aliran tertentu gitu ya. Salah satunya itu poso mute. Tahu poso mute ya? Jadi kalau untuk biar sakti dan sebagainya itu ada ritualnya. Salah satunya poso mute. Ya, bukan ayamul bid loh ini. Ya, bukan. Ini puasa mute. Jadi nanti posone nanti bukannya yang putih-putih itu. Ya. Ya, nasi putih, ya, susu putih, ya, pokoknya serba putih ini ya. Tapi dia karena tadi puasa mutih itu harus 40 hari kalau nggak salah ya, nggak boleh putus gitu ya, sakit, ya dibawa ke dokter, disuruh sama dokternya untuk buka, ini bahaya ini, ya suruh buka, nggak mau, eman ini udah mau selesai ritualnya. Akhirnya beneran mati. Ya mati, sakno ini. Wes posone nggak disyariatkan. Udah gitu apa? Matinya ya, mati ngenes. Ya. Nah, inilah akibat kebodohan dalam agama. Ya, akibat kebodohan dalam agama. Kita puasa Ramadan saja kalau kondisinya kritis wajib buka kok. Apalagi kalau puasa mute gak ada syariat bisa. Ya. Jadi nggak ada puasa mute, puasa ireng, ya nggak ada. Itu bid'ah. Selanjutnya, An Mu'adzah binti Abdillah al-Adawiyah, dari Mu'adzah binti Abdillah al-Adawiyah, qalat, beliau mengatakan, Sa'altu Aisyah fakultu, aku pernah bertanya kepada Aisyah. Lalu aku mengatakan padanya, ma balul haid taqdhis shauma wala taqdhis shalah? Kenapa wanita yang haid itu dia diharuskan mengqadha puasa tapi enggak mengqadha salat? Wanita yang haid kan enggak puasa, enggak salat. Tapi dia diwajibkan membayar puasa yang dia tinggalkan. Tapi salat yang dia tinggalkan diqadha apa tidak? Enggak. Nah, Mu'adzah tanya sama Aisyah, kenapa kok begitu? Padahal sholat itu lebih penting. Ya, apa jawaban Aisyah? Aharuriyatun anti? Apakah kamu itu haruriyah? Haruriyah itu wanita khawarij. Apakah kamu wanita khawarij, wahai Mu'adzah? Qultu lastu biharuriyah. Aku bukan wanita khawarij. Walakinni as'al. Tapi aku cuma nanya, wahai Aisyah. Aku cuma nanya, wahai bunda. Qalat, kata Aisyah, kana yusibuna dzalik, haid menimpa kami, yaitu para wanita. Fanu'maru biqadha'is shaum, kami diperintahkan oleh Nabi mengqadha puasa. Wala nu'maru biqadha'is shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya. Masya Allah, ini jawaban Aisyah, jawaban yang mantap sekali. Ya. Beliau nggak pakai akal-akalan. Kenapa sih kok dia mengqadha puasa tapi nggak mengqadha sholat? Kan sholat lebih utama. Aisyah bisa aja menjawab dengan akal-akalan. Kalau sholat itu kan 5 kali dalam sehari. Kalau misalkan dia haidnya 10 hari aja harus mengqadha, berat. Ya kan? Berat. Kalau pakai jawaban akal-akalan bisa juga, tapi Aisyah tidak. Beliau menjawab dengan dalil. Apa kata beliau? Haid telah menimpa kami di zaman Nabi. Tapi Nabi cuma memerintahkan kami mengqadha puasa. Nabi tidak memerintahkan kami mengqadha sholat. Titik. Gak usah digugat lagi. Ya, akal nggak boleh ada ruang untuk menggugat syariat. Aisyah ingin mengajarkan kepada kita agar kita itu apa? Tunduk, patuh kepada syariat. Jangan ngeyel. Ya, jangan ngeyel. Jangan menggunakan logika akal kalau sudah berhadapan dengan nas. Ya, karena itu adalah
ajarannya iblis. Iblis ketika diperintahkan oleh Allah sujud kepada Adam, dia bilang apa? Aku lebih baik ya Allah daripada Adam. Masa aku yang disuruh sujud? Saya lebih baik. Berarti dia menggunakan apa? Akal. Ya, pengikut-pengikut Nabi tidak menggunakan nas. Mereka mendahulukan dalil daripada akal. Ya, sekarang enggak. Dikit-dikit pakai akal. Ya, akhirnya kalau enggak masuk akal ditolak. Ya. Masih ingat ya komentar seorang musisi terhadap hadis isbal, ya, tentang larangan isbal. Nah, ini nggak masuk di akal. Masuk akal nggak sih? Masa orang ya pakai celana menutupi mata kakinya kok masuk neraka? Ya, pakai akal dong sayang. Ya. Ya. Ini berarti menggunakan apa? Akal untuk menolak hadis. Menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hadis-hadis tentang larangan isbal, kata para ulama, derajatnya mutawatir. Diriwayatkan dari 30 sahabat Nabi. 30 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahaya Pak, pemikiran mendahulukan akal daripada dalil. Jadi Aisyah ingin mengajarkan kepada kita agar kita tunduk patuh kepada dalil, bukan menggunakan akal dan logika menggugat syariat. Inti dari hadis ini adalah bahwa wanita yang haid, termasuk juga wanita yang nifas, sama hukumnya. Perhatikan, haid dan nifas secara umum hukumnya sama. Secara hukum banyak persamaan antara hukum haid dan nifas. Makanya Nabi SAW menyebut haid itu dengan nifas. Saat Aisyah radhiyallahu anha haji bersama Nabi, kan Aisyah nggak pernah nifas ya. Pernah nifas apa enggak Aisyah? Enggak, orang dia nggak punya anak, nggak pernah melahirkan. Suatu saat Aisyah ketika haji bersama Nabi, beliau haid, nangis. Ya, kemudian dihibur oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Anafisti. Apakah kamu nifas, wahai Aisyah? Padahal dia nggak nifas, dia apa? Haid. Di situ Nabi menyebut haid sebagai nifas. Diambil dalil oleh para ulama bahwa haid dan nifas itu hukumnya apa? Sama. Ya, hukumnya sama. Jadi dalam banyak hukum, haid dan nifas itu hukumnya sama. Ya, makanya aneh dulu ada sebagian orang punya fikih ganjil. Ya, bahwa wanita yang nifas tetap wajib mengqadha sholat. Pernah dengar nggak ada orang berpendapat seperti itu? Ya, ada. Seperti dia juga punya pendapat daging ayam haram. Ya, nggak boleh sholat di atas keramik, harus di atas tanah. Ya, pakai fikih-fikih ganjil. Karena belajarnya otodidak. Belajarnya otodidak. Dan ini salah satu metode yang sangat berbahaya. Belajar itu kepada para ulama. Ya, supaya kita nggak salah paham. Intinya, wanita yang haid dan nifas batal puasanya. Tidak sah kalau dia berpuasa dengan kesepakatan para ulama. Dan wajib bagi mereka untuk mengqadha puasanya di waktu yang lain. Walaupun keluar darah haid 5 menit sebelum maghrib. Ada akhwat atau ummahat misalkan ya, udah puasa nih mulai dari subuh, ya, udah tata mau berbuka, 5 menit sebelum adzan bocor, ya, batal apa tidak? Batal. Wajib bagi dia untuk mengganti di hari yang lainnya, ya, tidak sah puasanya. Apa hikmahnya kenapa wanita tidak boleh puasa, wanita haid dan nifas? Sebagian para ulama mengatakan wallahu a'lam. Kita nggak tahu hikmahnya, yang penting sami'na wa ata'na. Hikmahnya kita nggak tahu. Pokoknya manut aja. Sebagian para ulama, dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, ya, beliau mengatakan hikmahnya adalah karena wanita yang haid atau nifas itu udah lemah. Keluar darah itu penyakit sakit.
Ya, bapak-bapak belum pernah haid sih. Nah, coba kalau pernah, dia merasakan apa? Sakit, ya, dan lemes, ya, bisa lemes. Nah, Islam itu kan agama yang mudah, nggak pengen dia sudah lemah, sudah sakit, ditambah lagi suruh puasa. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Baik. Lanjut, hadis yang ke-20. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan iktikaf, ya, di 10 akhir bulan Ramadan. Ini menunjukkan kepada kita apa? Disyariatkannya melakukan iktikaf, ya, di 10 akhir bulan Ramadan. Iktikaf itu kapanpun boleh. Walaupun nggak bulan Ramadan, boleh apa enggak iktikaf itu? Boleh. Antum mau iktikaf sejak tanggal 1 Ramadan juga boleh. Tapi yang paling diutamakan adalah pada tanggal 10 Ramadan. Ya, 10 akhir Ramadan. Itu yang paling utama. Kenapa? Untuk fokus menggapai malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu adanya di 10 akhir bulan Ramadan. Ya, hanya tujuan dari iktikaf satu yaitu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua supaya lebih fokus ibadah. Ya, kita tahu sendiri lah ya. Beda kalau kita itu di masjid fokus ibadah sama kalau di rumah. Di rumah ya angel. Mau ngaji teko anake. Ya. Mau ya baca Al-Qur'an, ya, dijak ke mall karo bojone. Ya, gak sida baca Quran akhirnya. Banyak godaannya itu banyak kalau di rumah. Tapi kalau dia di masjid fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iktikaf disyariatkan. Ya, dan ada ketentuan-ketentuannya, ya. Dan itu tentu butuh lebih rinci lagi. Ya. Ana menulis buku terbaru, risalah tentang iktikaf dan malam Lailatul Qadar. Jadi mungkin kalau yang ingin tahu tentang hukum-hukum iktikaf lebih detail bisa dibaca di dalam buku itu. Ya, nggak mungkin kita bahas semuanya. Karena iktikaf agak panjang penjelasannya. Ya. Kemudian hadis yang ke-21, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ahya al-laila. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 akhir bulan Ramadan, ahyal lail, beliau menghidupkan malamnya. Maksudnya menghidupkan malam bukan begadang, bukan nonton bola. Ya, maksudnya menghidupkan malamnya, ya ini menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan sholat, dengan baca Quran, ya, dengan zikir, doa. Wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Ya, salah satu amalan penting di bulan Ramadan adalah mengajak keluarga kita untuk beribadah. Ya, karena kita jangan egois, jangan masuk surga itu sendirian toh. Ya, ajak keluarga kita juga, istri kita, anak kita, karena kita pengen masuk surga itu apa? Sekeluarga. Ya, bersama istri, bersama anak kita. Maka bangunkan mereka untuk sholat, untuk membaca Quran, untuk berdoa. Wajadda, dan beliau bersungguh-sungguh. Wasyaddal mi'zar. Saddal mi'zar itu mengencangkan sarung. Maksudnya mengencangkan sarung, yakni lebih bersungguh-sungguh. Sampai misalkan kalau mau balapan lari terus pakai sarung itu kan dikencengin dulu, timbang melorot enggak? Ya. Dan sebagian para ulama mengatakan maksudnya adalah dia menjaga jarak dengan istrinya. Ya, lebih fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ya, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan 10 akhir bulan Ramadan. Di mana di 10 akhir tersebut kita dianjurkan untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita. Karena di 10 akhir ada malam Lailatul Qadar.
Dan ini menunjukkan kepada kita satu faedah penting. Apa faedahnya? Faedahnya bulan Ramadan itu semakin akhir, semakin kita harus tancap gas. Karena innamal a'malu bin khawatim. Coba niat, gak nyambung kok. Tapi sesungguhnya setiap amalan itu tergantung penutup akhirnya. Tergantung penutup akhirnya. Nah, kebanyakan kita kan kebalik. Semangatnya di awal. Masya Allah, di awal. Lihat itu kalau sholat tarawih, al-amin sampai gak cukup. Ya, awal-awal gak cukup. Ya, minggu kedua, ya, kemajuan. Maju softnya. Ya, semakin maju softnya. 10 hari terakhir, yang rame bukan masjid. Mall karo pasar. Yang rame. Sama terminal. Orang sudah pada mudik. Ya. Nah, ya, ibu-ibu juga sudah sibuk apa? Bikin jajan, ya, apalagi ya salin, ya, nyiapkan baju baru dan sebagainya. Padahal ya justru di akhir-akhir itulah babak penentuan. Yang namanya juara perlombaan itu di akhir, bukan di awal. Kalau di awal namanya perlombaan, apa pendaftaran, si awal-awal. Tapi di akhir itulah sang juara. Ya. Nah, jadi kalau misalkan Ramadan itu perlombaan, itu awal-awal itu masih babak penyisian, Mbak. Babak penyisian. Nah, ya, semakin ke sini ada semifinal ini ya. Nah, 10 hari terakhir itulah final yang sesungguhnya. Ya, final yang siapa pemenang yang sesungguhnya ditentukan di akhir. Ya, pernah Abu Musa al-Asy'ari, beliau di akhir hayatnya semakin tua semakin semangat ibadah. Sampai-sampai keluarganya itu kasihan sama dia. Wahai ayah, sudah tua, ya, gak usah ngoyo-ngoyo lah. Apa mana yang sampean sahabat Nabi, terus dijamin masuk surga. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Gak usah ngoyo-ngoyo. Apa jawabannya beliau? Kata beliau, innal khayla idza qarabat. Sesungguhnya kuda itu, kuda balapan itu, apabila sudah mendekati garis finish, ya, rojakuah, dia akan mengeluarkan semua kekuatannya agar dia sampai kepada garis finish tersebut. Artinya kuda itu kalau semakin mendekati garis finish, bukan tambah loyo, tapi tambah tancap gas. Ya, begitu juga orang kalau kita sudah di detik-detik ya finish akhir bulan Ramadan, jangan tambah loyo, harusnya tambah semangat. Ya, baik. Selanjutnya hadis yang ke 22 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Menghidupkan itu tadi ada makna umum, ada makna khusus. Makna umum yaitu menghidupkan dengan ibadah. Baik dengan sholat, baca Quran, zikir, doa, dan lain sebagainya. Makna secara khusus, qoma itu artinya sholat malam. Barang siapa yang sholat malam pada pas malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk ya mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar? Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Ini keistimewaannya malam Lailatul Qadar, yaitu dipilih sebagai malam diturunkannya Al-Qur'an.
Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Makanya Ramadan menjadi bulan yang paling istimewa. Di malam Lailatul Qadar. Makanya malam Lailatul Qadar malam yang paling istimewa. Diturunkan lewat perantara Jibril. Jibril menjadi malaikat paling istimewa. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai nabi yang paling istimewa. Diturunkan untuk umat Muhammad, umat Islam. Maka umat Islam umat yang paling istimewa. Maka segala yang berkaitan tentang Al-Quran dialah yang paling istimewa. Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Yakni orang yang beribadah pada malam itu seakan-akan beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Wis 83 tahun, ono tambahan bonus pisan 4 bulan. Umur siapa di antara kita yang udah 80? Pak Roni sampean piro? 76. Di nom-nom sampean. Ya. Baik. Ya. Umur kita saja jarang yang nyampe berapa? 80. Karena umur manusia itu kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittina was sab'in. Umur umatku itu rata-rata 60-70. Jarang yang lebih daripada itu. Jarang yang lebih dari itu. Sampai mau lebih loh, Pak. Wis dapat bonus sampean. Ya. Nah, alhamdulillah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Mudah-mudahan yang panjang umurnya ya baik juga amalnya. Taib. Jadi ini luar biasanya malam Lailatul Qadar, yaitu lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun plus 4 bulan. Maka hendaknya bagi kita untuk ya meraih dengan apa tadi? Dengan banyak berdoa kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Perbanyak doa ini. Kemudian sholat malam. Ya, kalau bisa sampai sholat taraweh awal setelah sholat isya, kemudian tambah lagi qiyamul lail ya di sepertiga malam terakhir, wah lebih bagus lagi. Ya, kalau pengen dapat malam Lailatul Qadar, hidupkan 10 akhir semuanya. Nggak usah pilih-pilih. Sebagian orang tuh milih-milih. Nanti aja malam 27 sama 29. Ya. Iya kalau malam Lailatul Qadarnya pas 27. Kalau pas 23 nggak dapat sampean. Nah, cara paling aman supaya sampean pasti dapat adalah 10 akhir bulan Ramadan ya, pastikan beribadah kepada Allah SWT. Nah itu pasti dapat itu. Ya, tapi kalau cuma 27, 29, nah itu karena kita nggak tahu. Dan itu termasuk hikmah Allah. Kenapa nggak dikasih tahu malam 27, 29 supaya kita berlomba-lomba. Karena kalau dikasih tahu malam Lailatul Qadar tanggal 27, akhirnya semangatnya cuma di malam 27 toh. Yang lainnya leha-lehai, santai aja. Taib an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasul sallam yujawiru fil asril awakhir min Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Tujuannya tadi apa? Untuk fokus ibadah, dan yang kedua adalah untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Makanya ini penting saya ingatkan bagi yang iktikaf terutama, jadikan iktikaf itu untuk ibadah. Jangan iktikaf buat reunian, ngobrol karo koncone. Ya, iktikaf turu tok, pindah tok ae tempat. Ya, iktikaf ngobrol aja, mainan HP aja. Itu berarti sampean nggak ngerti tentang tujuan iktikaf. Tujuan iktikaf itu supaya fokus ibadah. Nah, wa yaqul, dan Rasulullah mengatakan taharraw lailatul qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan. Ya, karena itu tujuan dari iktikaf, yaitu mencari malam Lailatul Qadar.
Supaya dapat malam Lailatul Qadar, hidupkan 10 akhir semuanya tanpa pilih kasih. Baik, yang ke-24, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita turun setiap malam ke langit dunia. Ya, tegas Rasulullah mengatakan yang turun siapa? Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti wajib kita menetapkan sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah dirubah-rubah. Sebagian orang ahli bid'ah mengatakan apa? Oh, bukan Allah yang turun, malaikatnya yang turun. Oh, bukan Allah yang turun, rahmatnya yang turun. Ya, ini keliru. Karena berarti Anda merasa lebih hebat daripada Nabi. Nabi yang bilang apa? Rabb kita yang turun, bukan malaikat. Lagian kalau kita mengatakan malaikat yang turun, mungkinkah malaikat mengatakan lanjutan hadisnya, may yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. May yas'aluni fa utiyahu. Siapa yang minta kepadaku saya akan penuhi. May yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang minta ampun kepadaku saya akan ampuni. Mungkinkah malaikat mengatakan seperti itu? Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Berarti di situ yang turun adalah Allah SWT. Kita tetapkan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tetapkan. Enggak usah kita gambarkan, wah nanti gimana kalau Allah turun? Berarti sama dengan makhluk dong. Oh, nanti kalau Allah turun arasnya kosong dong. Nanti kalau Allah turun berarti turun terus. Karena sepertiga malam di Indonesia beda dengan sepertiga malam di Saudi, Amerika dan sebagainya. Ya. Kewajiban kita itu cuma apa? Beriman. Tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Jangan menghayalkan, menggambarkan dengan gambaran-gambaran untuk makhluk. Ya. Baik. Kenapa beliau membawakan hadis ini dalam pembahasan tentang ibadah puasa? Hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan menghidupkan sepertiga malam terakhir. Karena saat itu Allah turun ke langit dunia. Kemudian memberikan peluang kepada kita. Ya, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Berarti ya, kalau kita ngerti tentang keutamaan sepertiga malam terakhir, manfaatkan untuk sholat malam, untuk berdoa, berzikir, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ma'asyiral muslimin, tujuan kita ngaji tentang akidah. Tujuan kita ngaji hadis. Kita belajar seperti membaca hadis ini bukan cuma sekedar untuk membantah nih orang ahlul bid'ah nih, mengingkari, ya bukan cuma sekedar itu toh. Kemudian kita menyesatkan mereka, bukan. Yang paling penting daripada itu adalah membuahkan ibadah. Ketika kita sadar Allah turun ke langit dunia, Allah SWT akan mengabulkan doa-doa hambanya. Berarti ayo kita manfaatkan untuk berdoa, istighfar, taubat, zikir kepada Allah pada sepertiga malam terakhir. Bangun. Di saat orang yang lain lelap tidur, kita bangun ya untuk sholat, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadis apa? Qudsi. Karena Nabi menceritakan dari Allah. A'dadtu li ibadi as-salihin, aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at, surga yang nikmatnya tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah dilintas di benak manusia. Iqra'u in syi'tum, bacalah ayat Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa tidak tahu apa yang disembunyikan untuk mereka berupa penyejuk mata sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Ya, ini tentang apa? Kenikmatan surga. Ya, surga adalah tempat yang paling indah. Ya, paling indah. Kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh
mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Ya, pernah ada disebutkan di dalam hadis, ada orang paling melarat di dunia ini. Paling melarat. Kemudian dicelupkan ke surga sekali celupan. Sekali celupan. Kemudian ditanya sama Allah, pernahkah kamu merasa melarat sebelumnya? Dia bilang apa? Gak pernah ya Allah. Gak pernah aku merasakan melarat sebelumnya. Kemudian didatangkan orang paling kaya di dunia ini. Ya, paling mewah hidupnya. Terus dicelupkan ke neraka sekali celupan. Terus ditanya, pernahkah kamu melarat sebelumnya? Ya, maka orang tersebut mengatakan, pernahkah kamu merasakan nikmat sebelumnya? Dia merasakan, nggak pernah ya. Lupa semuanya. Jadi itu baru gambaran di secuil, ya, sekali celupan toh sudah melupakan ya kehidupan di dunia ini. Jadi beliau membawakan seperti ini untuk memotivasi kita agar kita berlomba-lomba dalam ibadah kepada Allah untuk meraih surga. Ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Ya, kenikmatan surga tidak pernah bisa digambarkan, tidak pernah bisa dibanding-bandingkan dengan kenikmatan dunia ini. Nggak ada apa-apanya. Nabi pernah menyebutkan, ya, perbandingan antara dunia dengan akhirat seperti apa? Seorang yang mencelupkan tangannya ke lautan, terus dia tarik lagi. Perhatikanlah kata Nabi, hanya berapa tetes air yang nempel di jarinya. Setetes dua tetes itulah apa? Dunia. Sedangkan kenikmatan di surga bagaikan hamparan lautan yang begitu luas. Maka orang yang bodoh adalah orang yang tertipu dengan setetes dua tetes. Dia lalai dengan hamparan lautan yang begitu luas. Nabi pernah mengatakan, ya, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat nyimpan cambuk penduduk surga lebih baik daripada dunia dan isinya. Baru tempat cambuknya tuh. Dan Nabi pernah bersabda, ya, kerudung atau mahkota yang dipakai bidadari surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Baru kerudungnya toh itu. Gurwongnya itu. Belum bidadarinya itu. Baru kerudungnya toh, mahkotanya toh sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Nah, hadis-hadis seperti ini perlu kita baca supaya memotivasi kita. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak berbicara tentang apa? Surga. Bahkan ada buku bagus yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim berbicara tentang surga secara detail. Dari Quran, dari hadis. Ya, sudah diterjemahkan ke Indonesia. Hadil arwah ila biladil afrah. Tamasya ke surga. Tamasya ke surga. Kalau nggak salah judulnya seperti itu. Ya. Itu bagus, buku yang paling komplit yang membahas tentang apa? Surga. Karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Baik. Yang ke-26, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala narukum hadhihi allati yuqitu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Kata Nabi SAW, api kalian yang dinyalakan Bani Adam adalah salah satu bagian dari 7 bagian panasnya api neraka. Jadi api yang di dunia ini itu baru 1 dari 70 bagian. Ya, artinya masih 69 lipat lagi. Ya, kita kena kompor dikit, kena korek dikit aja udah, ya, jerat-jerit itu. Ya, udah melepuh kulit kita. Apalagi dengan panasnya api neraka, kita nggak bakalan kuat. Nabi SAW pernah menyebutkan seringan-ringannya penduduk neraka itu dikasih ya sandal. Dia pakai sandal tersebut langsung mendidih otaknya. Itu siksa neraka paling
ringan. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya kita nggak bakalan apa? Pernah juga Nabi SAW pernah dengar suara kencang. Lalu Nabi bertanya, tahukah kalian suara apa ini? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, ya Rasulullah. Ini adalah suara batu yang dilemparkan dari muka neraka Jahanam 70 tahun yang lalu, sekarang baru nyampe ke dasarnya. Nah, itu menunjukkan apa? Dalamnya neraka. Ya, belum lagi dahsyatnya neraka, banyak ya. Maka ini perlu. Tadi bahas surga, terus setelahnya neraka. Al-Quran banyak juga bahas seperti itu. Habis surga dibahas neraka, supaya seimbang antara roja dan khauf, harapan dan rasa takut kepada Allah SWT. Ada buku bagus juga yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab, kalau pengen detail tentang masalah neraka, At-Tahwifu Minan Nar. Kalau nggak salah juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, dahsyatnya neraka. Dahsyatnya neraka. Baik. Kemudian hadis yang ke-27 an Abdullah bin Umar radhiyallahu an, faradha Rasulullah sallallahu zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri. Berarti zakat fitri hukumnya wajib dengan kesepakatan para ulama. 1 sa' dari kurma. Berarti ukurannya zakat fitri itu 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud. 4 mud itu cakupan 2 telapak tangan orang dewasa yang berukuran sedang. 1 mud itu begini. Ya, nah begini. Ini 4 kali begini. Ya. Baik. Kalau dengan kilo, sekarang kalau menurut ulama lajnah daimah sekitar 3 kilo. Ya, sekitar 3 kilo. Tapi kalau 2,5, ya seperti yang beredar di masyarakat, itu juga tidak mengapa insyaallah ta'ala. Karena ada perselisihan. Ke kilonya, dari 4 mud ini ke kilo itu ada perselisihan. Ada yang mengatakan 2,4, ada yang mengatakan 2,5. Yang paling banyak adalah 3 kilo. Kalau mau cari aman 3 kilo, ya seperti fatwa Syekh bin Baz, itu lebih aman. Tapi kalau 2,5 juga nggak apa-apa insyaallah ta'ala. Taib. Min tamrin berupa kurma. Ausa'an min syair atau syair gandum. Ini menunjukkan bahwa zakat fitri itu harus berupa makanan pokok. Zaman dulu makanan pokoknya kurma atau gandum. Ya, kalau sekarang beras. Berarti zakat fitrinya yang dikeluarkan adalah beras. Karena yang menjadi patokan adalah makanan pokok. Ya, makanan pokok. Makanya kalau sekarang misalkan kita di Indonesia mengeluarkan zakat fitri dengan kurma, boleh apa tidak? Nggak boleh. Karena itu bukan makanan pokok kita. Karena itu bukan makanan pokok kita. Apalagi pakai uang. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh zakat fitri dengan uang. Ya, tidak boleh zakat fitri dengan uang. Kenapa? Karena uang itu di zaman Nabi sudah ada. Dinar, dirham itu sudah ada. Tapi Nabi nggak mengeluarkan dengan dinar dan dirham. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat itu termasuk syiar. Zakat fitri itu syiar. Kalau kita mengeluarkan dengan uang, itu nggak kelihatan. Salam tempel, kan nggak kelihatan tuh. Ya kan? Nggak kelihatan. Beda kalau misalkan pakai beras. Tuh malam hari raya sama-sama bawa apa? Beras, tuh kelihatan syiar. Syiar itu artinya syariat Islam yang nampak, bukan yang rahasia. Yang ketiga, kalau kita kasih uang belum tentu dipakai oleh orang miskin untuk beli makanan pokok. Isonya tinggal rokok atau buat beli pulsa. Beli pulsa. Atau buat beli baju baru mungkin kalau sekarang wayai Idul Fitri kan. Nah, alal abdi bagi budak, wal hurri merdeka, wal zakari wal unsa laki-laki dan perempuan, was sohiri wal kabir anak kecil. Jadi anak kecil juga wajib untuk zakat fitri. Siapa yang mengeluarkan? Orang tuanya.
Kecuali kalau anak kecilnya sudah punya duit, apa dia mengeluarkan ya zakat fitri sendiri. Ya, karena biasanya kalau Idul Fitri sing akeh duwike malah arek cilik ya. Bapaknya malah entek dompetnya. Nah, wal kabir minal muslimin, demikian juga orang dewasa. Syaratnya minal muslimin, kalau dari orang Islam. Berarti kalau orang kafir ya tidak sah zakat fitrinya. Kalau ada orang kafir mengeluarkan zakat fitri enggak sah. Baik. Selanjutnya hadis 28 Ani Zuhri qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahruju yaumal fitri. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau apabila pada hari raya Idul Fitri yukabbir, beliau bertakbir ya hatta ya'tiyal musalla, sehingga sampai lapangan. Ya, wa hatta yaqdiyas shalah, dan melaksanakan salat. Fa idza qadha sholata qata'at takbir. Kalau sudah selesai salat, beliau memutus takbirnya. Salat Idul Fitri menurut jumhur ulama tidak sampai wajib ya, sunnah muakkadah. Tapi dia adalah syiar di antara syiar-syiar Islam yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hendaknya bagi kita untuk menegakkannya, menghidupkannya, ya, menghidupkannya. Karena itu adalah hari kegembiraan kaum muslimin dan hari persatuan, ya, persatuan kaum muslimin. Nah, di sini beberapa sunnah yang dianjurkan oleh Nabi, beliau keluar, maksudnya keluar dari rumahnya, karena sholat Idul Fitri yang sunnahnya itu adalah di lapangan, di tempat yang luas, ya. Kemudian di antara sunnah dalam sholat Idul Fitri juga adalah takbiran. Makanya beliau tadi apa? Rasulullah SAW kalau sudah sholat memutus takbir. Artinya sejak beliau berangkat dari rumahnya itu selalu apa? Takbiran. Kalau sudah mau sholat baru selesai takbirannya. Ya. Dan waktu takbiran ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan waktu takbiran adalah setelah terbenamnya matahari masuk waktu tanggal 1 Syawal. Jadi setelah maghrib gitu ya. Dan itu sudah dinyatakan masuk tanggal 1 Syawal, maka boleh takbiran. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, takbiran dimulai saat keluar ke lapangan. Sampean berangkat ke lapangan, nah itu takbirannya. Malamnya berarti belum. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur. Ya, pendapat jumhur. Cuma yang lebih ditekankan lagi yaitu ketika berangkat ke tanah lapang. Baik. Hadis yang ke-29. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia mengiringinya dengan 6 hari bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa selama 1 tahun. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran puasa Ramadan dan mengiringinya dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Ini sunnah menurut madhab Syafi'i dan menurut madhab Hambali. Ya, berbeda dengan madhab Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa itu makruh. Ya, pendapat yang benar adalah itu sunnah. Karena hadisnya sahih. Idza shahhal hadisu fa huwa madhhabi. Kata Imam Syafi'i, kalau ada hadis yang sahih maka itu adalah madhabku. Maka pendapat yang benar disunnahkan puasa 6 hari bulan Syawal. Ya. Kemudian puasa 6 hari Syawal ini tidak diharuskan ya langsung dan tidak diharuskan berurutan. Yang penting pokoknya dia di bulan Syawal. Karena Nabi tidak mensyaratkan 6 hari berturut-turut misalnya. Nggak ada. Pokoknya dia 6 hari di bulan Syawal. Bisa di pekan pertama, bisa di pekan kedua, bisa di pekan ketiga, bisa di pekan keempat. Bisa berurutan, bisa juga enggak. Ya, pekan pertama 2 hari, pekan kedua 2 hari, pekan ketiga 2 hari, kelar udah. Ya, boleh. Nggak apa-apa.
Tapi yang paling utama adalah kalau berurutan dan setelah sholat Idul Fitri langsung. Hari kedua dia langsung, maka itu lebih utama. Kenapa lebih utama? Karena lebih cepat. Kalau sampean hari kedua langsung berurutan berarti apa? Cepat. Ya, karena kita nggak pernah tahu. Nanti kalau ditunda-tunda biasanya banyak kendala. Ya, ditunda nanti aja. Akhirnya gak sido. Biasanya begitu. Ya, wis nanti aja iki gak enak iki akeh jajane iki. Ya, akeh dayo iki. Awalnya begitu. Nanti aja deh. Ya, udah akhirnya apa? Semakin kesini, wah udah ya, berat. Makanya betul kata Imam Ahmad, at-takhiru lahu afa. Menunda-nunda, mengakhirkan itu banyak kendalanya. Semakin berat nanti. Jangan ditunda-tunda. Tapi kalau seandainya misalkan dia menunda, ya misalkan boleh juga, selama masih di bulan Syawal. Baik, hadis yang terakhir. An Sufyan bin Abdullah qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghaira. Ya, aku berkata wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam suatu nasihat, wasiat. Aku tidak bertanya kepada seorang selain engkau setelahnya. Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk istiqomah dalam ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu bukan pas bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan selesai juga ibadahnya. Enggak. Ya, karena finish ibadah itu kalau kita udah mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Maka seorang dituntut untuk istiqomah. Ya, terus sampai kematian ajal datang kepadanya. Ya, maka perlu untuk selalu istiqomah dalam ibadah. Gimana caranya supaya kita bisa istiqomah? Satu, banyak doa. Karena Allah yang membuat kita bisa istiqomah itu apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Perbanyak doa itu. Yang kedua, terus ngaji ilmu agama. Jangan pernah putus ngaji ilmu agama. Karena kalau kita ngaji ilmu agama, yang awalnya mungkin lalai, kalau kita ngaji diingatkan lagi. Ya. Yang futur, males, nah kalau ngaji jadi semangat lagi. Itu. Yang ketiga, yang paling penting juga supaya kita istiqomah adalah cari teman dan lingkungan yang baik. Karena orang itu terpengaruh sama temannya. Almar'u ala dini khalili. Seorang itu tergantung sama temannya. Kalau temannya malas, ya ketularan malas, Pak. Kalau temannya semangat, kita juga jadi semangat. Ya. Baik. Yang keempat, ya, baca kisah-kisah para ulama yang semangat dalam ibadah, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam beramal soleh. Nah, ini perlu. Baca kisah-kisah itu bisa membuat kita termotivasi. Baik, demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat, pas jam 5. So pas ya. Kak semocel adalah. Nah. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan tentang hadis-hadis pilihan seputar Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita beribadah di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita ya di bulan Ramadan, dan semoga Allah memasukkan kita semuanya di surganya bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fi. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fi. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.